Gula nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Kita awali dengan informasi yang pertama pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor oleh komplotan curanmor bersenpi berhasil digagalkan warga Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pedagang beras mengalami luka tembak setelah berusaha menggagalkan aksi curanmor tersebut. Aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas dari rumah korban. Kemudian korban mengejar pelaku hingga ke ujung jalan rumah. Salah satu pelaku sempat tertangkap. Namun pelaku lainnya berusaha membebaskan dengan menembakkan senjata api ke arah warga dan mengenai kaki pedagang beras. Pelaku berhasil melarikan diri dengan motor curiannya. Hingga kini kasus tersebut ditangani oleh kepolisian Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pemirsa, akibat angin kencang di Kabupaten Majene, atap kantor UPTD Dinas KB Majene terbawa, Kabupaten Majene terbawa angin hingga menimpa pengendara mobil dan menutup jalan. Inilah rekaman video amatir hembusan angin kencang yang mengakibatkan atap kantor UPTD Dinas Kabupaten Majene terbawa hingga menimpa mobil warga. Ukuran atap yang cukup besar mengakibatkan jalan tertutup. Sejumlah kabel listrik yang ada di sekitar lokasi kejadian juga putus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga bersama dinas terkait berusaha memindahkan atap tersebut agar jalan bisa dilalui. Pemirsa, diduga akibat korsleting di bagian baterai, kebakaran hebat menghanguskan satu unit mobil listrik mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Asap kelabu tebal mengepul dari kobaran api yang melanda satu unit mobil listrik mewah
dalam satu bengkel mobil di Jalan Sei Asahan, Kota Medan. Pemadam kebakaran harus berjuang keras karena api terus menyembur dari bagian baterai mobil tersebut. Butuh waktu setengah jam bagi petugas untuk bisa meredam amukan si jago merah. Diperlukan cairan khusus untuk memadamkan api yang terus-menerus muncul dari bagian baterai. Kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting tersebut menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Lapak penyimpanan barang bekas atau rongsokan di Parung Serap, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Kepulan asap hitam membubung tinggi dari sebuah lapak penyimpanan barang bekas atau rongsokan di Parung Serap, Kota Tangerang, Rabu siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan bagian dalam lapak, serta menjalar ke 2 kios dan 3 kontrakan yang berada di sebelahnya. Warga yang panik sempat menyelamatkan barang berharga mereka menjauh dari lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran kabel bekas yang dilakukan oleh pemilik lapak. Sebuah pabrik furnitur di Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar hingga menelan kerugian hingga miliaran rupiah. Diduga kebakaran dipicu akibat percikan api saat pekerja tengah melakukan pengelasan atap pabrik dan mengenai bahan-bahan furnitur yang mudah terbakar yang berada di bawahnya. Video amatir warga yang merekam di sekitar lokasi. Terlihat asap hitam pekat membubung tinggi Selasa sore kemarin. Asap pekat ini berasal dari kebakaran yang menimpa pabrik furnitur milik PT Pijar Sukma yang ada di Desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah. Kobaran api melalap sebagian besar bangunan pabrik beserta isinya. Belasan mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kabupaten dan perusahaan swasta dikerahkan untuk mengatasi amukan si jago merah. Banyaknya bahan furnitur yang mudah terbakar menyebabkan api cepat meluas hingga sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan malam hari dengan melibatkan 13 mobil pemadam kebakaran. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Posisi bagian belakang. Pemirsa, aksi seorang Bang Jago secara membabi buta menghajar warga yang lagi antri isi BBM di SPBU Gresik, Jawa Timur. Dalam aksi yang terekam kamera CCTV itu, pelaku terus menghajar korban meski sudah tersungkur ke tanah. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria yang sedang antri mengisi BBM tiba-tiba dihajar oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di SPBU Jalan Raya Desa Sembayat, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Aksi penganiayaan dipicu kesalahpahaman, buntut saling pandang antara korban dan pelaku di SPBU. Saat kejadian, keduanya sedang mengantri mengisi BBM. Setelah itu pelaku menghampiri korban lalu menyerang dan menghajar korban hingga babak belur. Usai viral, pelaku langsung diamankan aparat kepolisian sektor Manyar Gresik. Pelaku yang ternyata seorang residivis juga dijerat dengan pasal penganiayaan.
Ledakan diduga akibat kebocoran gas terjadi di sebuah rumah di Jalan Jelambar 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang ibu rumah tangga terlempar keluar rumah akibat ledakan. Tuh, Detik-detik meledak dia. ledakan akibat kebocoran tabung gas LPG ukuran 12 kg terekam kamera CCTV. Ledakan yang terjadi sekitar pukul setengah 6 pagi tadi membuat tembok depan rumah roboh ke jalan. Selain itu terlihat atap plafon rumah ambruk dan kondisi dapur hancur. Iya. Ada korban Satu penghuni rumah yakni seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar serius. percikan api sih. Menurut saksi mata, korban terlempar keluar rumah akibat ledakan. Sejumlah warga menyebut sudah mencium bau gas di sekitar rumah korban sejak Selasa malam. Selain rumah korban, 2 rumah lain di dekat lokasi juga terdampak akibat ledakan tersebut. Pasca ledakan, sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan pengecekan untuk memastikan sumber ledakan. Sementara itu petugas penanganan prasarana dan sarana umum DKI Jakarta terlihat sibuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang roboh karena ledakan. Langsung saja kita bergabung dengan rekan Rehana Mezia yang berada di Jelambar Grogol, Jakarta Barat. Rehana, sudahkah dapat dipastikan ledakan yang terjadi di sana akibat ledakan tabung gas? Ya, baik, selamat malam pemirsa. Memang pasca adanya ledakan yang terjadi sejak pukul setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat, dapat kami kabarkan kepada Anda situasi saat ini memang sudah dipasang garis polisi di lokasi kejadian pemirsa, kemudian juga sudah dipasang ini ada pagar dari seng, dan kalau dilihat memang untuk kejadiannya sendiri ini Ya, pemirsa. Melakukan aktivitas seperti biasanya, alat dan ya, dan memang pemirsa ketika kejadian tersebut ini diketahui sejak pagi hari tadi dengan korban bernama Sheni sekitar usia 41 tahun, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, di mana di pagi hari tadi ia melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu adalah untuk menyiapkan bekal bagi anaknya. Adapun diketahui memang untuk yang berada di rumah ini yang tinggal ada 4 orang, 3 orang anak, kemudian 1 orang ibu, di mana ketika melakukan aktivitas, ini adalah menyiapkan bekal, ketika melakukan kompor langsung meledak pemirsa, dan ledakannya tersebut juga ini mengakibatkan korban terpental hingga keluar, dan bahkan tidak hanya itu, untuk luka bakarnya sendiri ini diperkirakan mencapai 80% di seluruh tubuhnya, dan akhirnya korban ini langsung diberikan perawatan intensif ke rumah sakit terdekat. Adapun kalau misalnya dapat kami ceritakan kepada Anda, gambarkan lagi kepada Anda pemirsa, memang awalnya di depan rumah ini ada pagar, yang kemudian karena besarnya ledakan yang terjadi akibat dari adanya kebocoran gas, kemudian pagar tersebut ini juga terpental langsung, itu berakibat kepada rumah yang berada di depan dari lokasi kejadian. Pemirsa, untuk kerusakannya sendiri memang dari rumah di depan tempat dari lokasi kejadian ini juga penyok di bagian pagarnya pemirsa. Tidak hanya itu, juga untuk kesaksian warga sendiri, kami juga memang tadi sempat berbincang dengan warga sekitar bahwasanya mereka ini mengungkapkan tercium pemirsa aroma gas yang cukup menyengat sejak hari Selasa malam, dan kemudian sebelum kejadian tersebut juga ini terjadi. Adapun memang untuk ukuran tabung gasnya sendiri ini adalah sekitar 12 kg, dan dari kesaksian juga kami tadi sempat berbincang dengan warga sekitar bahwasannya untuk kondisi tabung gasnya sendiri ini masih utuh, masih baik-baik saja. Namun dikarenakan adanya kebocoran sehingga juga ventilasi yang berada di rumah, sirkulasi udaranya sendiri tidak baik, sehingga mengakibatkan adanya kebocoran gas dan juga menyebabkan terjadinya ledakan pada pagi hari tadi sekitar pukul setengah 6 pagi waktu
waktu Indonesia Barat. Tidak hanya itu, dapat kami gambarkan juga kepada Anda pemirsa, situasi saat ini memang garis polisi juga masih dipasang. Hal ini juga adalah guna mengetahui apa sebetulnya penyebab pasti dari adanya ledakan tersebut dan juga untuk melakukan olah TKP. Adapun kami bisa gambarkan kepada Anda sedikit bahwasannya di pagi hari tadi pemirsa, berkat adanya ledakan yang terjadi ini, kemudian juga puing-puingnya sendiri ini berserakan hingga ke tengah jalan, dan untuk itu petugas PPSU juga langsung membersihkan puing-puing yang tersisa, bahkan hingga sampai saat ini puing-puing tersebut juga masih terus dilakukan pembersihan dan juga untuk mengetahui bagaimana olah TKP nanti yang akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Demikian informasi. Sementara Prita Zega saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari Jelambar, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Salah satu korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah kembali ditemukan di perairan bersama kami di kabar utama. Pemirsa, salah satu korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah kembali ditemukan di perairan Pulau Komodo. Saat ditemukan, jenazah masih terjebak dalam bilik kapal. Bangkai kapal wisata Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Pulau Padar akhirnya ditemukan. Penemuan ini awalnya oleh sejumlah nelayan dari perairan bagian barat Pulau Komodo. Dalam rekaman video amatir, nelayan menunjukkan bangkai kapal dengan ukuran besar dan dalam bangkai kapal itu ditemukan satu jenazah korban. Korban diketemukan bersama dengan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Setelah itu dilanjutkan menuju ke rumah sakit untuk dilaksanakan identifikasi. Selanjutnya tim begitu menemukan satu korban, tim melaksanakan penyelaman di bodi kapal dengan hasil nihil. Jenazah korban langsung dibawa ke Labuan Bajo untuk proses identifikasi. Tim SAR sempat melakukan penyelaman lagi untuk mencari korban keempat. Namun hingga malam hari pencarian korban keempat masih nihil. Pencarian korban terakhir pun dilanjutkan hari ini. Kecelakaan laut ini menjadi sorotan internasional karena melibatkan wisatawan asing dan terjadi di wisata premium Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, tim SAR menemukan jenazah seorang bocah berusia 2 tahun. Korban banjir bandang di Kampung Lakhayeng, Kecamatan Siau, bagian barat selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Korban ditemukan tertutup material di dalam rumahnya di Kampung Lakhayeng, Kecamatan Siau, bagian barat selatan, Rabu siang tadi. Jenazah langsung dievakuasi ke rumah keluarga. Tim SAR masih melakukan pencarian 2 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang. Banjir bandang 5 Januari lalu menyebabkan sedikitnya 17 meninggal dunia, 18 luka-luka, sementara 261 terpaksa harus mengungsi ke beberapa titik yang tersebar di Kepulauan Siau. Banjir susulan kembali merendam Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Akibatnya, 291 kepala keluarga dengan 1.200 jiwa warga harus memindahkan titik pengungsian mereka ke tempat yang lebih tinggi. Banjir yang merendam Desa Mulut sudah terjadi keempat kalinya. Sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November tahun 2025 lalu. Selain merendam rumah warga, banjir juga telah memutus akses transportasi yang sudah sempat diperbaiki. Dua relawan yang sedang menyeberang membawa bantuan untuk korban bencana alam di Desa Payung, Kabupaten Aceh Tengah hanyut terbawa arus sungai. Inilah detik-detik anggota TNI dibantu warga berusaha menyelamatkan 2 relawan yang hanyut.
Kedua pria tersebut terseret arus sungai setelah putusnya tali sling sebagai jembatan penyeberangan. Kedua relawan tersebut sempat terbawa arus sejauh 50 meter. Beruntung, sejumlah anggota TNI dan warga yang sigap berhasil menyelamatkan mereka. Anggota TNI dan warga yang berada di kawasan setempat langsung berhamburan melompat ke dalam sungai untuk membantu menyelamatkan relawan tersebut. Pasca kejadian, akses jembatan sling ini ditutup sementara untuk perbaikan agar tidak ada lagi warga dan relawan yang terjatuh. Polri melalui personil SAR Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Batalion A melaksanakan pembersihan material lumpur di Aula SMP Santo Fransiskus Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pembersihan lumpur menjadi wujud tanggung jawab dan kepedulian Polri untuk memastikan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir dapat segera difungsikan kembali. Pemulihan sarana sekolah dinilai penting agar proses belajar mengajar tidak berlarut-larut terganggu. Aksi pembersihan dipimpin langsung oleh Ibtu Indra P. Sihite dengan fokus pada aula sekolah dan area sekitarnya yang tertutup endapan lumpur. Pembersihan dilakukan secara manual dengan alat-alat seperti sekop, cangkul, dan pompa air. Material lumpur dipindahkan ke titik pembuangan. Lumpur yang menumpuk dikhawatirkan bakal mengganggu aktivitas bahkan mengganggu kesehatan. Influencer sekaligus pemilik merek produk kecantikan Richard Lee menghadiri pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kabar selengkapnya usai jeda. Masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber di Tipit Siber Barreskrim Polri membongkar kasus akses ilegal dan pencucian uang yang berasal dari praktek judi online. Total uang dan aset disita mencapai 59 miliar rupiah. Langkah Polri memberantas praktik judi online terus digalakkan. Kali ini Barreskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari perjudian online. Total 59 miliar rupiah berhasil disita petugas kepolisian. Pembongkaran kasus judi online berasal dari dua sumber. Pertama, patroli siber Direktorat Tindak Pidana Siber di Tipit Siber Barreskrim Polri. Dan kedua, pengembangan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan LHA PPATK. Menurut Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, pengungkapan praktik judol oleh siber berdasarkan patroli siber ditemukan 21 website judol. Dari hasil pengungkapan jaringan ini di Tipit Siber berhasil Barreskrim Polri memblokir dan menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah. Selain itu polisi menetapkan 5 tersangka. Influencer sekaligus pemilik merek produk kecantikan Richard Lee menghadiri pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Richard Lee diperiksa penyidik siang tadi soal dugaan tindak pidana bidang kesehatan dan pelanggaran perlindungan konsumen. Perkara tersebut dilaporkan oleh Samira Farah Nas atau dikenal sebagai dokter detektif alias doktif. Pelapor meyakini sejumlah produk yang dijual terlapor tidak sesuai dengan keterangan produk. Richard Lee gagal memenuhi panggilan penyidikan Polda Metro Jaya pada 23 Desember lalu setelah ditetapkan tersangka pada 15 Desember 2025. Sebelumnya Richard Lee melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik.
Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Doktif sebagai tersangka 12 Desember 2025. Jangan lupa juga. Kita kembali lagi dan silahkan cari perempuan di luar sana yang punya keempatnya dan sebaik saya. Ya, rekan Rizka Sasabila akan mengabarkan informasi terbaru kasus Richard Lee. Selamat malam Rizka, apa informasi terbaru terkait dengan kasus perlindungan konsumen oleh Richard Lee ini? Ya, selamat malam Prita dan juga pemirsa. Hingga malam hari ini hampir 8 jam lebihnya ini Dr. Richard Lee tengah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atau tepatnya di Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang mana sebelumnya Richard Lee ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025. Adapun berkenaan dengan status tersangka ini atas dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kesehatan, yang mana kasus ini terkait dengan produk dan juga perawatan kecantikan di kliniknya yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Adapun salah satu pelapor dari Dr. Richard Lee ini sendiri merupakan Dr. Samira Farahnas yang juga biasa dikenal dengan dokter detektif, yang mana sebelumnya juga dokter detektif ini sempat hadir dan hingga saat ini masih berada di kawasan Polda Metro Jaya, yang mana dirinya mengaku datang untuk mengawal proses pemeriksaan dari Dr. Richard Lee pada malam hari ini, yang mana tadinya sebelumnya Dr. Richard Lee ini hadir sekitar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan hingga malam ini masih dilakukan proses pemeriksaan, yang mana sebelumnya dokter detektif ini juga sempat menyampaikan bahwa dirinya ingin mengawal proses jalannya pemeriksaan serta juga berharap untuk penetapan tersangka ini tidak hanya dalam proses pemeriksaan saja, namun langsung ditangkap atau dibawa ke penjara. Adapun sebelumnya juga sempat dilakukan pemanggilan pertama pada 23 Desember 2025, yang mana dirinya Dr. Richard Lee ini tidak berhasil ataupun tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang, yang mana dilakukan pada pemeriksaan hari ini, yang mana di gedung Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, yang mana tadi sebelumnya datang ini tidak menyampaikan apa-apa ataupun keterangan terhadap awak media dan langsung masuk ke dalam pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ataupun hingga kini kami masih terus menunggu bagaimana jalannya proses pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut. Sementara itu demikian, Zega, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Rizka Sasabila mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa influencer sekaligus pemilik merek produk kecantikan Richard Lee sebagai tersangka di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ini merupakan pemeriksaan perdana karena pada pemanggilan pertama tersangka Richard Lee tak hadir. Influencer dan pemilik produk kecantikan Richard Lee hari ini jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dan pelanggaran perlindungan konsumen. Richard Lee dilaporkan oleh kuasa hukum Samira Farahnas yang dikenal sebagai Doktif atau dokter detektif. Pelapor meyakini sejumlah produk yang dijual terlapor tidak sesuai dengan keterangan produk. Richard Lee gagal memenuhi panggilan penyidikan Polda Metro Jaya pada 23 Desember lalu setelah ditetapkan tersangka pada 15 Desember 2025. Ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya. Sebelumnya, Richard Lee melaporkan Doktif ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Doktif sebagai tersangka pada 12 Desember 2025. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Tumpukan sampah masih menjadi persoalan warga di wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten. Para siswa SD Negeri 2 Ciputat mengaku sangat terganggu dengan banyaknya sampah yang sejak sepekan menumpuk di dekat sekolah mereka.
Tumpukan sampah masih teronggok di tepi jalan depan SD Negeri 2 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Para siswa yang lewat menuju sekolah terpaksa menutup hidung untuk menahan bau tidak sedap. Aroma busuk sampah bahkan sering tercium sampai ke dalam ruang-ruang kelas. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar para siswa menjadi terganggu. Sampah yang menumpuk di sekitar sekolah terjadi lantaran sudah sepekan tidak ada pengangkutan sampah oleh dinas terkait. Bau menyengat dari tumpukan sampah juga membuat warga sekolah tidak nyaman setiap kali beraktivitas. Ketika datang aja itu udah sampahnya sudah setengah jalan, akhirnya terganggu ketika masuk ke sekolah. Lalu juga ketika jajan keluar juga, walaupun anak-anak bawa bekal, tapi ada juga yang nggak bawa bekal, bawa tempat makan. Nah itu juga keganggu tuh kotornya, terus juga baunya. Yang paling dampak sih baunya ya, karena baunya sudah masuk sampai kelas, sampai lapangan. Jadi anak-anak sudah mulai nggak fokus belajarnya gitu. Tumpukan sampah di sekitar SD Negeri 2 Ciputat diduga berasal dari aktivitas pasar maupun warga yang membuang sampah di malam hari. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milihan Wahyudi, TV One mengabarkan. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk Dupak Timur, Surabaya roboh. Bersama kami di kabar utama. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan padat penduduk Dupak Timur, Surabaya roboh menimpa 4 penghuni rumah di dalamnya. 1 orang terluka, sementara 3 lainnya berhasil diselamatkan tim pemadam dan penyelamatan kota Surabaya. Rumah di kawasan padat penduduk Dupak Timur, Gang 2, nomor 49 tiba runtuh menimpa penghuni dan sempat terjebak di lantai 2 rumah. Nanang Tunggalwinardi, kepala rumah tangga, terluka di kaki dan tangannya. Dirinya terjatuh ke lantai 1 bersama runtuhan bangunan. Sementara Safitri Widowati, istri korban bersama kedua anaknya selamat namun terjebak di lantai 2. Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke tim pemadam dan penyelamatan kota Surabaya untuk dievakuasi. Seluruh korban berhasil dievakuasi keluar rumah, sementara Nanang hingga saat ini masih dalam perawatan di ruang IGD Rumah Sakit PHC Surabaya. Atas peristiwa tersebut, tim BPBD Kota Surabaya bersama Satpol PP Kota Surabaya telah mengidentifikasi kerusakan rumah ambruk tersebut dan dalam pengawasan pengamanan. Penyebab ambruknya rumah juga masih dalam penyelidikan. Ibu mertua yang saya pindahkan ke. Pemirsa, taklimat awal tahun menjadi agenda awal yang digelar Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih di permulaan Januari 2026. Dalam acara yang dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan apresiasinya terhadap jajaran anggota kabinet atas pencapaian mereka di tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menggelar taklimat awal tahun yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dikumpulkan untuk melakukan evaluasi kerja pemerintah tahun 2025 serta membahas pelaksanaan program tahun 2026. Kepala negara juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada kabinetnya yang dinilai telah bekerja keras selama setahun terakhir. Kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan bahwa saat ini telah berada di jalan yang benar dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia pun mengingatkan bahwa ada kekuatan yang hanya ingin meraup kekayaan di atas penderitaan rakyat. Strategi kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci,
kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita pasti dimaki, kita pasti difitnah. Karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Taklimat awal tahun ini juga dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk melecut semangat anak buahnya agar mensukseskan dan mempercepat program-program pemerintah. Teguran dalam artian melecut semangat, ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin. Selain itu, Kepala Negara juga memberikan arahan tentang kondisi dan dinamika global yang saat ini sedang terjadi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari berbagai penjuru tanah air. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini. Influencer sekaligus pemilik merek produk kecantikan Richard Lee hari ini diperiksa sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya. Richard Lee terjerat kasus tindak pidana di bidang kesehatan dan pelanggaran perlindungan konsumen. Diduga sejumlah produk yang dijual Richard Lee tidak sesuai dengan keterangan produk. Perkara dilaporkan oleh Samira Farahnas yang dikenal sebagai dokter detektif alias Doktif. Ledakan keras diduga akibat kebocoran gas LPG terjadi dalam sebuah rumah di Jalan Jelambar 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang ibu rumah tangga terlempar keluar, pagar rumah roboh, plafon atap ambruk, dan bagian dapur hancur. Sebelumnya, sejumlah tetangga mengaku mencium bau gas LPG sejak Selasa malam. Selain rumah korban, 2 rumah lainnya juga terdampak ledakan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungan, Prabowo juga meninjau sejumlah produk inovasi hilirisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Presiden menegaskan, swasembada pangan bukan sekadar target pemerintah, namun sekaligus simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Diharapkan swasembada bisa dilakukan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Tim TV One mengabarkan. Demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting lainnya. Dan saya Pita Zega pamit undur diri.
Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al Samsi.